Baik, saudara mahasiswa, selamat datang di Sekagaku Academy. Pada kali ini kita akan membahas mengenai storyboard. Nah, ketika kita akan membuat media pembelajaran, ada beberapa hal yang seharusnya kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, salah satunya yang kita harus persiapkan atau harus kita rancang itu adalah storyboard. Storyboard ini merupakan salah satu alternatif atau cara untuk mensketsa baik itu kalimat ataupun gambar-gambar ataupun alur dari apa yang akan kita bicarakan. Nah, misalnya eh, ini adalah salah satu contoh storyboard ya. Jadi pada saat kita membuat storyboard itu beberapa hal yang harus kita punya. Yang pertama itu apa nama project kita. Kemudian kalau scene ini bisa kita ganti menjadi page tergantung dari software yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah layar tempat kita merancangnya. Jadi ketika nanti media kita sudah terlihat, maka nanti akan ada di sini layarnya seperti apa nanti bentuknya. Nah, kemudian di sini di bagian keterangan ini harus ada visual, audio, kemudian juga keterangannya seperti apa. Contohnya, oke, mari kita coba buka contoh. Oke. Oke, misalnya ini contoh media pembelajarannya ya. Ya, ini adalah bagian halaman utama. Jadi nanti di bagian halaman utama yang kita buat itu adalah yang pertama itu gambar background. Di gambar background ini ada orang, ada anak nanti yang sedang membuang sampah, anak laki-laki yang membuang sampah yang juga dibantu oleh anak perempuan. Dan nanti di bagian bawahnya ini ada judul. Nah, ini judulnya di sini, kemudian ada tombol next. Kemudian mungkin kita ingin menambahkan pada saat kita mengklik media itu, misalnya ada suara yang mengatakan selamat datang di media pembelajaran memelihara lingkungan hidup. Media ini dibuat atau dirancang oleh Fitri Amelia. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti di pada storyboard yang kita rancang, dan nanti bagian visualnya ini nanti akan diceritakan atau akan dituliskan nanti eh, pada scene ini ada gambar anak begini 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 begini, nanti akan ada keterangannya di sini bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di bagian audio nanti silahkan ditambahkan, kita nanti akan menambahkan suara seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian jangan lupa skripnya apa itu dituliskan di sini sehingga nanti kita tahu apa yang akan kita ucapkan. Nah, keterangan-keterangan ini nanti bisa kita tambahkan nantinya jika kita butuhkan. Nah, ini sepintas mengenai pembuatan storyboard. Nah, sebetulnya untuk membuat storyboard ini banyak sekali caranya, tapi pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas pembuatan storyboard yang online. Jadi sebetulnya untuk membuat storyboard online itu ada yang gratisan, hanya saja fasilitasnya terbatas. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas mengenai storyboard that. Oke, nanti saudara tinggal ketik aja pada search engine-nya storyboard that. Nah, nanti ini akan keluar. Silakan diklik ininya. Kemudian nanti ada my storyboard, kemudian ada login, ini pricing, ini harga yang saudara bisa bayarkan nantinya. Nah, nanti kita ambil aja create storyboard. Oke, nah nanti pada create storyboard ini contoh bagian dari media yang tadi kita buat yang ini, berarti kita ingin mencari ada gambar yang lingkungannya misalnya ya. Nah, berarti kita tinggal cari saja. Nah, ini ada panduan-panduannya karena kita pertama kali menggunakan pada eh, komputer ini, jadi nanti kita akan dipandu sebetulnya oleh mereka. Ini nanti scene-nya bentuknya seperti apa, kemudian karakternya seperti apa, kemudian teks-teks yang bisa kita tambahkan bentuknya seperti apa. Kemudian ini kalau kita klik nanti apa-apa saja mungkin shape yang bisa kita gunakan. Kemudian ini ada infografiknya.
dan lain sebagainya. Ini juga ada sains. Oke, kita coba lihat sebetulnya kalau untuk di storyboard di sini ya, orang ini memang manfaatnya untuk ketika dia terjadi pergerakan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebetulnya ingin menyarankan hanya untuk merancangnya saja. Jadi, misal kita mau mengambil, nah ini tadi salah satu contohnya ya. Ini salah satu contoh yang tadi kita buat itu. Nah, ini berarti ini dari gambar ini tinggal klik, ditarik aja. Oke, tinggal ditarik. Nah, karena dia itu berupa scenes, maka dia full nanti ada di layar ini. Oke, kemudian nanti kita ingin menambahkan karakter. Misalnya karakternya kita inginnya ini ada bapak-bapak misalnya ya, atau anak-anak. Nah, misalnya kita ada anak-anak, berarti kita klik tarik. Kemudian kita mau anak-anak ini seperti apa, dia menghadap ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Kita nanti bisa edit pose di sini. Nah, ini edit pose, kita mau dia itu membelakangi layar ini, tapi ini nggak sopan tentunya ya, karena ini pada halaman depan, atau dia mau menghadap ke kiri, atau dia mau menghadap ke kanan. Nah, mungkin kali ini kita pilihnya dia menghadap ke kanan. Kemudian kita mungkin mau memindahkan kepalanya, misalnya dia lagi, aduh gimana ini misalnya. Kemudian nanti dengan ekspresinya begini, tampak lebih sedih, kemudian dia dikasih, oh nggak mungkin ya ini anak-anak ada jenggotnya ya. Kemudian tangannya dinaikkan, misalnya saya sedih, misalnya gitu ya. Kemudian, nah ini bisa kita edit semua, jadi nanti ini pose-nya begini. Nah, terus kita juga ingin, oh rambutnya ingin diwarna hitamkan. Nah, berarti kita kliklah ini sehingga rambutnya warna hitam, kemudian kulitnya agak sawo, kemudian kita ingin bajunya diganti menjadi warna biru misalnya. Di sini dia ganti bajunya. Nah, ini berganti dia bajunya jadinya. Oke, atau misalnya ini warna coklat ya. Nah, kemudian kita pengen sepatunya itu misalnya jadi warna hitam. Nah, udah. Nah, kalau seandainya sudah begini, kita pengennya yang seperti ini, berarti udah update pose saja. Nah, maka gambar kita itu sudah begini dia. Nah, kita tinggal positionkan saja dia. Oke. Oke, di sini. Nah, ini seolah-olah dia lagi sedih. Kemudian kita misalnya ingin dia apalagi ya story yang mau kita buat. Misalnya nanti ada temannya, misalnya karakter teens atau anaknya. Nah, ini ada nanti anak-anak. Nah, ini karena ini pada posisinya ini orang dewasa ya, ini anak-anak. Nah, kemudian kita juga bisa edit pose, kemudian ganti. Kemudian ini misalnya kita mengganti nah, gini aja kali ya. Kemudian tadi bapaknya atau pamannya sedih, kemudian dia malah, oke, kita buat dia kaget misalnya ya. Oke, dia rambutnya mungkin kuning. Oke. Oke, update post. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan fasilitas ini sebetulnya.
Jadi nanti ketika kita menggunakan fasilitas ini nih ada happy, ada upset, ada angry, ada complain. Misalnya ini komplain, no saya nggak setuju. Nah tinggal begini aja. Kalau tadi kita kan milih milih terus kita atur sendiri. Kalau kita mau eh, apa namanya secara langsung, ya udah berarti beginilah dia apa namanya langsung kita ambil berarti nanti dia yang men-setting tangannya bagaimana, ini set ini wajahnya bagaimana. Jadi semuanya udah dia atur di sini. Tapi kalau misalnya yang pada bagian ini kita ngatur satu-satu sesuai dengan keinginan kita. Nah, oke ini dia udah nangis ya di sini. Nah, mungkin kita perkecil sesuai dengan keinginan kita atau biar dia lebih oke, dia kita hadapkan ke samping. Oke. Nah, jadi ini dia nangis. Kemudian kita bisa nambahin apa gitu ya. Nanti kita bisa menambahkan kalimat dan lain sebagainya. Nah, biasanya, nah ini biasanya saya akan ambil begini aja, karena nanti ketika apa namanya untuk tulisan-tulisan biasanya didesain di bagian dalam saja. Nah ini nanti ketika ininya sudah nanti bisa tinggal di screenshot saja bagian ini. Karena nanti kalau kita mau download, kita harus daftar sebetulnya ya. Kita harus uh, kita nge-save di sini, itu kita harus mendaftar dan pastinya itu membayar. Nah, jadi kalau kita mau ambil hanya sebagai latar begini aja, berarti ya kita ambilnya screenshot saja. Lalu pindahkan aja ke ini kita ke PowerPoint kita. Nah, ini PowerPoint, kemudian dibuka. Nah, sudah, misalnya ini kita mau ininya ya, ini laman utamanya misalnya. Nah, udah diatur aja begini. Nanti kita tinggal buatkan, ya tinggal tambahkan judul misalnya film kesedihan seorang anak misalnya. Kemudian di bagian atau jangan film lah ya, media faktor misalnya, faktor-faktor kesedihan. Nah, misalnya ini judul judul media kita misalnya. Ya udah kita buat di sini. Bahkan kalau misalnya di PowerPoint kan kita bisa mengatur posisi dari bentuk tulisan ini. Nanti bisa kita buatkan lengkung dan lain sebagainya. Nah, untuk misalnya ya, kita pengen memang begini ini sudah ya, karena ini kita tadi cerita kita mengenai storyboard. Nah, nanti di storyboard ini kita nanti akan paste kan di sini. Misalnya ini storyboard kita ya. Berarti ini kita edit dikit berarti di sini. Kemudian visualnya tinggal dijelaskan aja. Eh, Seorang anak misalnya. Oke, misalnya visualnya seorang anak kena marah
atau sedih. Sedih karena mainannya hilang. Ayahnya lagi bingung, tidak tahu harus mencari kemana. Dan lain sebagainya. Nanti tinggal di sini, tinggal dikasih tahu aja. Kemudian si visual ini nanti apa saja yang tampil, apa saja yang tampak pada layar kita itu disebutkan nantinya. Kemudian misalnya ada gedung, itu posisinya gedung sekolah atau gedung apartemen. Kemudian nanti latarnya. Jadi apa yang nampak itu tuh terlihat di sana. Kemudian audionya di sini tinggal dibilang kalau misalnya eh, apa namanya di audio ini misalnya si anak berbicara, misalnya anak berbicaranya misalnya, ayah saya tidak tahu lagi harus mencari kemana misalnya. Kemudian misalnya si eh, ayahnya misalnya dalam kondisi bingung, mencoba untuk menjawab, iya, kita sudah mencarinya kemana-mana. Lain kali jangan bawa mainannya banyak-banyak ya, misalnya. Nah, ini pokoknya apa saja audio yang eh, yang kita dengarkan pada saat itu. Mungkin di sini juga ditambahkan eh, latar musik, misalnya latar musik, misalnya latar musik instrumen sedih, instrumen apa gitu. Sebutkanlah nanti judul lagunya, kemudian mungkin volumenya berapa yang akan diputarkan sebagai latar pada saat anak dan ayah berbicara misalnya. Nah, kemudian di keterangan saudara juga bisa menambahkan apa sih keterangan istilahnya keterangan-keterangan tambahan. Mungkin pada saat berbicara nanti ada apa, kemudian tujuannya apa, ini silakan ditambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Nah, jadi sebetulnya kita itu membuat apa namanya pada storyboard that ini kita bisa membuatnya langsung di sini, kemudian nanti di scene 2-nya juga bisa kita gunakan ini lagi. Mana dia? Ini misalnya kemudian tiba-tiba anaknya dapat punyanya dia, misalnya nih tang karakternya tadi yang mana bapaknya ya? Hmm. Nah, misalnya tadi eh, kemudian dia jadi gembira, rambutnya hitam ya. Kemudian dia menghadap ke kanan sambil gembira misalnya. Nah, kemudian anaknya misalnya setelah itu menemukan apa yang dia cari tadi.
Oh, bukan ini anaknya tadi ya. Oh ya, ini dia. Nanti kita edit, ini rambutnya tadinya ini ya. Kemudian dia lagi berbicara ke bapaknya. Misalnya ya seperti itu. Jadi nanti sebetulnya di sini kita bisa buat awalnya mereka menangis, kemudian akhirnya mereka menyimpulkan bahwa ternyata mereka tidak boleh begini-begini, kemudian nanti setelah itu misalnya mereka pergi ke sekolah, misalnya begitu ya. Nah, kalau seandainya kita ini, nah ini kita klik save. Nah, nanti kita kalau misalnya kita ngeklik save, kita nanti diminta sebetulnya login dulu. Nah, kalau untuk login berarti kan kita harus ada register. Tadi di awal sebetulnya sudah disebutkan bahwa untuk orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan itu ada free trial. Nanti kalau saudara mau, nanti silakan daftar aja untuk orang pada bagian edu itu, pada bagian education. Jadi ada nanti kalau nggak salah itu selama 2 minggu gratisannya. Tapi pun kalau tidak, berarti kita bisa mengambil latar di sini, kemudian kita pindahkan aja ke eh, apa namanya, ke PowerPoint yang kita gunakan untuk membuat media kita. Jadi nanti yang penting kan ini simple, kita bisa ngambilnya begini aja. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas mengenai storyboard. Nanti silakan dilihat tugasnya dan diuploadkan pada laman tugasnya ya. Oke, terima kasih.